Salam hangat untuk Ibu dan Bapak guru hebat semuanya. Pembahasan kali ini tentang merumuskan tujuan pembelajaran oleh Helimi Anda Mubarok. Tahukah kamu apa itu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, atau alur tujuan pembelajaran? Jadi, yang dinamakan dengan capaian pembelajaran atau CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase pondasi pada PAUD. Tujuan pembelajaran itu adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran atau ATP itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Prinsip penyusunan alur pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Yang pertama itu sederhana dan informatif. Selanjutnya ada esensial dan kontekstual, berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, adaptif dan fleksibel. Itu prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Prosedur cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang pertama, jadi melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, prosedur cara menyusun ATP yang ketiga itu melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase. Yang selanjutnya ada berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase. Rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Pemahaman bermakna yang akan dipahami dan variasi. Keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu prosedur cara menyusun ATP yang keempat. Yang kelima atau yang keenam. Yang kelima, tentukan lingkup materi utama setiap tujuan pembelajaran. Jadi setiap tujuan pembelajaran itu dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Yang keenam, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang terakhir, berdasarkan perumusan TP, tentukan jumlah jam yang diperlukan. Contohnya, TP untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan itu 120 menit atau 2 jam. Keterampilan 480 menit dan sikap 120 menit. Itu prosedur cara penyusunan ATP. Tahapan contoh instrumen asesmen
Yang pertama ada rubrik. Yang kedua ada catatan anekdotal. Yang ketiga ada grafik perkembangan. Yang keempat checklist. Ini adalah dokumentasi hasil rumusan kepada rekan guru di SD Negeri 2 Neglasari. Ini adalah umpan balik dari rekan guru terkait dengan tadi rumusan pembelajaran ATP dan yang selainnya. Ini masih umpan balik. Mungkin pembahasan tentang merumuskan tujuan pembelajaran cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.